Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 206123003 dari kelas manajemen pagi 1 dan sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dan saya berada di semester 6. Saya lahir di Letung pada tanggal 23 Oktober 2003 dan saya sekarang tinggal di Sungai Jang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai penerapan strategi SDM pada perusahaan Unilever Indonesia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya ialah mengenai tentang gambaran perusahaan Unilever Indonesia. Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose. Purpose merupakan jantung dari segala yang kami lakukan baik sebagai karyawan, brand maupun minuman. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terkemukakan di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Multo, dan masih banyak laginya. Lalu pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Dan pada tanggal 30 Juni 1997, barulah perusahaan tersebut menggantikan namanya menjadi perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever Indonesia sendiri sudah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care, serta food and ice cream di Indonesia. Perusahaan Unilever mempunyai program sendiri dalam pelatihan karyawan, yaitu latihan kerja atau yang biasa disingkat dengan Latkar. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini, Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk kami juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Dan lebih dari 4.000 karyawan turut berkontribusi dalam perkembangan bisnis ini. Selanjutnya adalah tentang penerapan strategi MSDM di perusahaan Unilever Indonesia. Pertama kali perusahaan Unilever Indonesia didirikan oleh Lever Z Fabrieken di Tubagus, Angke, Jakarta pada tahun 1933 dengan berbentuk sebuah pabrik. Perusahaan ini ada karena penggabungan margarin Union dari Belanda dan Lever Brothers berasal dari Inggris. Produk Unilever yang sampai saat ini terkenal diantaranya adalah seperti sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci piring, deodoran, bumbu penyedap rasa, kecap asin, es krim, minuman, deterjen pakaian, dan teh. Produk di atas tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang sering memakainya. Produk-produk Unilever sangat laku di pasaran. Tentu saja itu membuat perusahaan Unilever menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Di kehidupan kita sehari-hari, bisa kita lihat hampir secara keseluruhan kita menggunakan produk-produk dari Unilever. Perusahaan Unilever di Indonesia sendiri terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selain itu, perusahaan Unilever mempunyai cabang lainnya seperti di Jalan BSD Boulevard Barat Grand Office, lalu di Jalan Siaga Pajatan, Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, di Taman Sari, Jakarta Barat, Jalan Raya Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Perusahaan Unilever memiliki 3 divisi yang bertujuan untuk memproduksi dan bertanggung jawab dalam memasarkan produknya.
Yang pertama ada divisi sabun cair dan sabun padat. Divisi ini bertanggung jawab dalam memproduksi berbagai merek sabun seperti Rinso, Lifebuoy, Sunlight, dan lain-lain. Merek-merek tersebut tentunya tidak asing lagi bagi kita. Kedua ada divisi makanan. Divisi ini bertanggung jawab dalam memproduksi berbagai macam merek makanan, seperti yang sudah tidak asing lagi ada teh celup Sariwangi, kemudian ada es krim Walls, bumbu penyedap Royco, dan lain-lain. Yang ketiga ada divisi kecantikan. Divisi ini memiliki subunit atau subdivisi lagi, seperti subdivisi skin. Di sini mereka memproduksikan barang seperti merek Citra, Vaseline, dan lain sebagainya. Kemudian ada subdivisi hair, memproduksi merek Sunsilk, Clear, dan lain-lain. Kemudian ada subdivisi dental atau gigi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan. Visi perusahaan Unilever adalah to become the first choice of consumer, customer, and community. Sedangkan misi perusahaan Unilever adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya. Manajemen sumber daya manusia Unilever termasuk manajemen yang bagus dalam menangani sumber daya manusianya. Karena perusahaan Unilever akan mempertimbangkan setiap tenaga kerja atau karyawan yang akan bekerja dengan perusahaannya. Terbukti dari setiap tahun, perusahaan Unilever merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Bukan hanya itu saja, perusahaan Unilever memiliki program sendiri, yaitu program latihan kerja atau Latkar. Program ini bertujuan untuk meminimalisirkan agar meratanya sumber daya manusia dalam manusia. Langkah awal agar kita mengetahui keperluan dan memahami kemampuan yang dimiliki karyawan yaitu attracting, program pengembangan manajemen yang baik dan benefit. Perusahaan Unilever mempunyai pelatihan kerja terhadap karyawannya. Pelatihan ini untuk membentuk intelektualitas dan keahlian pada karyawannya. Selain itu juga untuk emosionalitas karyawan dalam bekerja, karena mereka sangat memperhatikan kualitas tenaga kerja mereka. Pada pelatihan ini juga ada tingkatannya. Yang pertama ada tingkat manajer muda. Di tingkat ini pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mendorong mereka dari zona kemapanan. Yang kedua ada tingkatan manajer senior. Di tingkatan ini tujuan dari pelatihannya adalah untuk memotivasi, mengenali diri sendiri, kepribadian, dan memberi pelajaran serta pembinaan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Perusahaan Unilever memberi kompensasi untuk tingkat eksekutif berupa mobil dengan supir, pembayaran pensiun, asuransi jiwa, dan lain-lain. Perusahaan Unilever berhasil dalam menangani MSDM-nya karena terbukti manajemen sumber daya manusia perusahaan Unilever berhasil memenangkan penghargaan dari Jepang untuk pelaksanaan produktif total maintenance dan berhasil terpilih sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Company bisa berkembang karena mempunyai good people. Infrastruktur dan sistem yang dimiliki juga tidak perlu dukungan karena keterampilan adapting change. Di mana Unilever sebagai fast moving consumer goods dan mengubah dunia dengan digitalisasi sehingga orang mampu beradaptasi, lalu juga mampu dalam berinovasi sebagai company mendapatkan application dari market. Selanjutnya ada basic understanding diberlakukan untuk operation excellence di pabrik dan sebuah motivasi agar seorang karirnya dapat maju dan ingin lebih berusaha maksimal. Teknik yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan Unilever Indonesia ada 3. Yang pertama ada pengadaan seperti program latihan kerja yang dilakukan perusahaan Unilever. Selanjutnya ada penggunaan, dan yang terakhir ada pemeliharaan, di mana perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari manajemen sumber daya manusia di perusahaan Unilever. Manajemen sumber daya manusia merupakan perpadanan antara sumber daya yang dikelola dengan
MSDM pada sektor publik. Tanggung jawab yang dimiliki oleh MSDM ini juga sangat penting karena untuk memajukan tujuan perusahaan. MSDM sektor publik bukan berlandaskan pada tradisional bureaucratic approach, tetapi mempunyai sifat dengan berlandaskan new management approach. Bukan lagi. Perusahaan Unilever memakai talent management sebagai prosedur pada perkembangan kinerja karyawan dalam era digitalisasi. Maka dari itu, MSDM mempunyai 11 peran yang akan mencakup segala kegiatan yang ada pada perusahaan. Manajemen sumber daya manusia perusahaan Unilever Indonesia sangat memperhatikan kualitas MSDM-nya, karena mereka akan memberi pelatihan terlebih dahulu sebelum para calon karyawan baru terjun langsung ke dunia kerja. Terbukti bahwa perusahaan Unilever Indonesia termasuk perusahaan yang sukses dan besar di Indonesia. Banyak produk-produk mereka yang beredar di pasaran bahkan sangat laku terjual. Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam tercapainya tujuan suatu perusahaan, di mana perusahaan MSDM sangat berpengaruh bagi karyawan. Terbukti salah satunya adalah perusahaan Unilever. Perusahaan ini menerapkan fungsi MSDM dengan sangat baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya pada hari ini, yaitu mengenai tentang penerapan strategi manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Unilever Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.